Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi UICI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Amelia Permatasari pada mata kuliah Introduction to Computer. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Nah, pengertian perangkat lunak itu adalah sekumpulan program komputer yang mengatur fungsi dan kerja perangkat keras atau hardware di sini. Nah, berarti di sini adalah perangkat lunak ini yang mengatur fungsi dan kerja perangkat keras itu sendiri. Berarti di sini adalah saling terhubung antara program komputer dengan perangkat keras atau hardware. Nah, tipe-tipe software ini sini ada sistem software, kemudian ada application software. Lalu ada tipe software berdasarkan cakupannya, ada personal, ada workgroup, ada enterprise. Personal di sini merupakan menyediakan kebutuhan pengguna individu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerja personal. Sedangkan workgroup merupakan bentuk sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan yang terakhir di sini enterprise itu merupakan menyediakan kebutuhan sebuah organisasi. Nah, ini ya, bisa teman-teman lihat di sini perbedaan antara software yang secara sistem software personal, kemudian workgroup-nya, enterprise-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat aplikasi software-nya, kemudian secara workgroup dan enterprise juga. Lalu, apa sih sebenarnya perangkat lunak sistem itu sendiri? Nah, di sini sistem software itu ada operating system, ada middleware, dan ada utility. Operating system di sini merupakan sekumpulan program yang mengontrol hardware komputer dan bertindak sebagai antarmuka dengan aplikasi software. Sedangkan middleware itu adalah merupakan software yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran data antar sistem berbeda. Dan utility di sini adalah program yang berfungsi dalam perawatan atau maintenance-nya. Nah, operating system di sini bisa teman-teman lihat ada user interface, kemudian ada application program interface, kemudian ada operating system kernel, kemudian ada hardware, kemudian ada hardware drive ya, kemudian ada hardware di sini. Dan operating sistem itu bertindak sebagai antarmuka ya. Berarti OS ini adalah antarmuka antara software dan hardware. Sedangkan kernel di sini merupakan jantung dari sistem operasi itu sendiri. Dan ada istilah lain di sini ada rescue disk, itu adalah media penyimpanan seluruh atau sebagian operating system. Nah, kita jelaskan di sini. Yang pertama, operasi sistem berdasarkan fungsi yang dijalankan pada sistem operasinya. Ada yang mengontrol fungsi hardware. Mengontrol di sini adalah mendapatkan input dari keyboard, memperoleh data dari media penyimpanan, menyimpan data ke penyimpanan, dan menampilkan informasi ke monitor. Itu adalah mengontrol fungsi hardware. Lalu, yang menyediakan antarmuka pengguna dan manajemen I/O, di sini antarmuka pengguna itu terbagi atas dua, ada CLI dan ada GUI di sini. Dan CLI ini contohnya adalah command prompt, kemudian GUI ini contohnya adalah graphical user interface antarmuka dengan ikon menu untuk memberikan perintah kepada komputer. Nah, antarmuka ini contohnya adalah antarmuka lain itu ada speech recognition dan ada stack recognition, contohnya adalah pada 2B dan brand interface.
Lalu ini adalah bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah contoh dari command line interface tadi adalah command prompt. Kemudian graphical user interface ini adalah contohnya yang kita pakai saat sekarang ini, itu adalah Windows. Kemudian ada mengelola sistem memori. Berarti kalau untuk mengelola sistem memori di sini adalah media penyimpanan tentunya. Menyediakan di sini kita juga bisa melakukan menyediakan memori cadangan sebagai pengganti RAM atau dikenal dengan virtual memory. Kemudian kita lanjut, yaitu ada mengelola processing test. Di sini contohnya adalah beberapa pekerjaan dalam sistem komputer itu terdiri dari beberapa teknik. Ada multi-user, ada multi-processing, ada multitasking, dan ada real-time di sini. Kemudian ada menyediakan kapabilitas jaringan, itu merupakan kemampuan komputer untuk mengirimkan dan menerima data dan berbagai sumber daya komputer dalam sebuah jaringan. Selanjutnya, mengontrol akses ke sumber daya sistem. Di sini maksudnya adalah melindungi sistem dari akses pengguna dan pemrograman program yang tidak terautorisasi, kemudian menyediakan prosedur login, kemudian melacak dan mengawasi pengguna sistem, lama penggunaan, dan usaha penerobosan keamanan. Itu adalah tugas dari mengontrol akses ke sumber daya sistem. Selanjutnya di sini ada yang namanya pengelolaan file. Berarti di sini adalah bagaimana caranya kita memanajemen file itu sendiri. Memastikan file itu file penyimpanan selalu dapat diakses jika dibutuhkan. Kemudian kita melindungi file dari akses pengguna yang tidak terautorisasi di sini. Nah, utility program ini contohnya adalah hardware utility, ada security utility, kemudian ada file compression, antivirus, network dan internet, server dan mainframe, kemudian MDM dan yang lain-lainnya. Itu termasuk pada program utility. Kemudian ada dikenal tadi istilahnya adalah middleware. Middleware di sini adalah antarmuka internet ya dan sistem jaringan pada privat perusahaan nih. Berarti di sini adalah istilahnya antarmuka juga. Kemudian ada Enterprise Application Integration, itu menyatukan aplikasi yang terpisah agar dapat bekerja secara integrasi. Kemudian ada Service Oriented Architecture, itu adalah software yang terancang dengan pendekatan modular sehingga masing program itu mengerjakan fungsinya secara spesifik di sini. Nah, kita masuk ke sini adalah aplikasi software itu sendiri. Aplikasi software itu adalah merupakan fungsinya memberikan solusi kepada kita ya, sebagai baik itu individu, kelompok ataupun perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan atau dalam pekerjaannya. Berdasarkan cara perolehnya, aplikasi ini dibedakan sejauh dua. Ada yang namanya proprietary software, itu adalah aplikasi yang ditujukan hanya untuk suatu pekerjaan spesifik. Biasanya kepemilikannya hanya untuk satu orang ya. Aplikasi ini disesuaikan bisnisnya pada perusahaan itu sendiri. Biasanya ini adalah biaya yang sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua itu ada off-the-shelf software. Aplikasi yang diperoleh oleh individu, kelompok atau perusahaan secara umum ya, dengan cara dibeli ataupun digratis di sini. Karena dapat menyelesaikan persoalan umum dan proses bisnis yang seragam ataupun umum juga di sini. Selanjutnya ada aplikasi software atau software as a service. Contohnya di sini adalah cloud service provider. Nah, maksudnya di sini adalah kekuatan perusahaan ini menyediakan mendistribusikan software tanpa penyimpanannya, infrastrukturnya, platformnya, dan layanan jaringan yang lainnya. Contohnya itu adalah saat sekarang ini adalah Amazon. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, perbedaannya baik gitu dari word processing, spreadsheet, database, online graphic, dan project management. Nah, aplikasi software yang lainnya contohnya adalah video editing, game, SPSS, dan yang lain-lain juga.
Kemudian mobile aplikasi, contohnya ada aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile tentunya. Misalnya adalah yang kita gunakan sekarang yaitu adalah Apple Store, Google Play Store. Dengan sideload ya, kita menginstal dengan installer aplikasi yang tersimpan pada penyimpanan device itu sendiri. Kemudian kita masuk pada perangkat pengembangan software. Pada perangkat pengembangan software itu dikenal dengan bahasa pemrograman ya. Pada bahasa pemrograman itu adalah serangkaian keyword atau perintah, command, simbol, dan sistem yang digunakan untuk membangun statement untuk dijalankan mesin oleh komputer yang mungkin manusia itu untuk membuat instruksinya kepada komputernya. Perintah apa yang mau kita berikan kepada komputernya gitu. Dan sintak di sini adalah kumpulan aturan yang berasosiasi dalam bahasa pemrograman. Sedangkan compiler itu adalah perangkat lunak khusus yang mengubah kode program yang ditulis program menjadi bahasa mesin di sini. Kemudian kita masuk di sini ada istilah pada aplikasi software. Ada software bug, itu ada kesalahan data program yang membuat aplikasi tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian untuk mengurangi efek dari bug itu, kita dapat lakukan registrasi, pahami petunjuk penggunaan dari software itu sendiri, atau kita bisa lakukan hubungi layanan aplikasi. Kemudian ada istilahnya di sini copyright dan lisensi. Hampir setiap aplikasi itu dilindungi hukumnya ya atau lisensinya. Kemudian beberapa software itu juga membutuhkan registrasi. Nah, kita lanjut yang terakhir itu ada freeware dan ada open source software. Freeware itu adalah software yang dibuat untuk publik dan diperoleh secara gratis, sedangkan open source software itu adalah software yang didistribusikan secara gratis beserta kode pengirimannya untuk kita gunakan. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan tentang perangkat lunak pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.